warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mini project Watson X Data. Untuk sesi yang pertama, yaitu membuat skema. Di sini kita menggunakan nama toko online store Made Store. Selanjutnya, step kedua, membuat tabel pelanggan, tabel pesanan, dan tabel karyawan. Untuk create tabel pelanggan, untuk membuatnya kita menggunakan kolom yang pertama, ID pelanggan dengan tipe data integer dan not null atau tidak boleh kosong. Kemudian nama dengan tipe data varchar, batasan karakternya 50 dan not null. Email dengan tipe data varchar, batasan karakternya 100. Kota dengan tipe data varchar, batasan karakternya 50. Kolom selanjutnya yaitu tanggal daftar dengan tipe data date. Untuk create table pesanan, di sini kita membuat tabel pesanan dengan kolom. Yang pertama, ID pesanan dengan tipe data integer. Kolom kedua dengan ID pelanggan dengan tipe data integer. Kolom ketiga dengan tanggal pesanan dengan tipe data date. Kolom selanjutnya total harga dengan tipe data desimal menyimpan 10 digit nilai desimal dan angka 2 untuk angka di belakang koma. Untuk create tabel karyawannya, di sini kita membuat tabel karyawan dengan kolom. Yang pertama, ID karyawan dengan tipe data integer dan not null atau tidak boleh kosong. Nama dan dengan tipe data varchar, batasan karakternya 50 dan not null. Selanjutnya, email dengan tipe data varchar, batasan karakternya 50. Kemudian, kolom selanjutnya, kota dengan tipe data varchar, batasan karakternya 50. Kemudian, kolom selanjutnya, tanggal masuk dengan tipe data date. Untuk step selanjutnya, kita memasukkan data pelanggan, data pesanan, dan data karyawan. Untuk data pelanggannya, di sini kami membuat 10 data pelanggan sesuai dengan kolom tabel yang sudah dibuat. Untuk data pesanannya, kita juga sudah membuat 10 data karyawan sesuai dengan kolom tabel yang sudah dibuat. Untuk data karyawan, di sini kami membuat 10 data karyawan sesuai dengan kolom tabel yang sudah dibuat. Selanjutnya, kita memilih data. Di sini untuk memilih data pelanggan, memilih data pesanan, dan kolom tertentu pelanggan. Untuk memilih data pelanggan, perintah select from untuk mengambil semua data dari tabel pelanggan. Memilih data pesanan, perintah select from untuk mengambil semua data dari tabel pesanan. Untuk kolom tertentu pelanggan, di sini perintah ini digunakan untuk mengambil hanya kolom nama dan email dari tabel pelanggan. Step selanjutnya yaitu menyaring dan mengurutkan data. Untuk menyaring kota pelanggan, perintah ini digunakan untuk mengambil data dari tabel pelanggan, tetapi hanya untuk baris-baris di mana nilai kolom kota sama dengan Bandung. Untuk menyaring tanggal pesanan, perintah ini digunakan untuk mengambil data dari tabel pesanan, tetapi hanya untuk baris-baris di mana nilai kolom tanggal pesanan berada dalam rentang antara tanggal 2024 bulan 5 tanggal 18 sampai 2024 bulan Desember tanggal 22. Urut ascending pelanggan digunakan untuk mengambil data dari tabel pelanggan dan outputnya diurutkan berdasarkan kolom nama secara ascending, urut dari A, B, dan C. Urut descending pesanan digunakan untuk mengambil data dari tabel pesanan dan outputnya diurutkan berdasarkan kolom tanggal pesanan secara descending yang terbaru terlebih dahulu. Untuk step selanjutnya yaitu fungsi agregasi. Untuk kolom pelanggan, perintah ini digunakan untuk menghitung jumlah total baris atau record dalam tabel pelanggan. Perintah as atau alias jumlah pelanggan memberi nama pada hasil hitungan sebagai jumlah pelanggan. Untuk sum penjualan pesanan, perintah ini digunakan untuk menghitung total jumlah dari kolom total harga dari tabel pesanan. Perintah as atau alias total penjualan memberi nama pada hasil penjumlahan sebagai total penjualan. Langkah tahap 7 itu menggabungkan tabel pada shop pelanggan pesanan. Perintah ini menggabungkan data dari tabel pelanggan dan pesanan dengan operasi join, lalu perintah count untuk menghitung jumlah pesanan yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan
dan kemudian mengelompokkannya berdasarkan nama pelanggan. Step selanjutnya, show null pesanan. Perintah ini menggabungkan data dari tabel pelanggan dan pesanan dengan operasi join, kemudian output yang dihasilkan hanya jika tidak ada pesanan, yaitu nilai kolom ID pesanan di tabel pesanan 0. Jadi outputnya menampilkan data pelanggan yang belum pernah melakukan pesanan. Langkah selanjutnya yang kedelapan itu pencarian pola dan penggabungan query. Selanjutnya itu show new 10 pelanggan. Perintah ini mengambil data pelanggan dari tabel pelanggan dan diurutkan berdasarkan tanggal daftar secara descending yang berarti pelanggan yang terdaftar paling baru akan muncul terlebih dahulu dan hanya menampilkan 2 baris teratas. Di show W pelanggan, perintah ini mengambil data dari tabel pelanggan, tetapi hanya untuk baris-baris di mana nilai kolom nama dimulai dengan huruf A. Jadi outputnya akan menampilkan data pelanggan yang namanya diawali dengan huruf A. Selanjutnya itu union nama karyawan underscore pelanggan. Perintah ini menggunakan operasi union untuk menggabungkan hasil dari 2 query berbeda menjadi satu set data tunggal. Query pertama mengambil kolom nama dari tabel karyawan dan query kedua mengambil kolom nama dari tabel pelanggan. Jadi hasilnya akan menampilkan data dari kolom nama dari tabel pelanggan dan karyawan dengan alias yang sama dengan kolom nama. Step selanjutnya yang ke-9 itu logika persyarat dan view. Di kategori pelanggan, perintah ini mengambil nama pelanggan dan menghitung total harga pesanan untuk masing-masing pelanggan. Kemudian pelanggan diberi label kategori gold, silver, atau bronze berdasarkan total harga pesanan menggunakan ekspresi cash. Hasilnya dikelompokkan berdasarkan nama pelanggan. Di create view pelanggan, perintah ini membuat view dengan nama pelanggan Bandung. View ini berisi data pelanggan yang beralamat Bandung dari tabel pelanggan. Step selanjutnya itu modifikasi data dan subquery pada delete ID pelanggan. Perintah ini menghapus baris data dari tabel pelanggan di mana nilai ID pelanggan sama dengan 3. Dengan perintah delete ini menghapus baris secara permanen. Dan delete pesanan itu perintah ini menghapus baris data dari tabel pesanan di mana nilai ID pesanan sama dengan 303. Perintah delete menghapus baris secara permanen. Yang terakhir itu hide total pesanan. Perintah ini mengambil data dari tabel pelanggan. Hasilnya adalah satu baris data dari tabel pelanggan yang memiliki ID pelanggan yang sama dengan ID pelanggan yang memiliki total harga pesanan tertinggi yang diperoleh dari subquery di dalam where. Pada step selanjutnya yang ke-11 itu fungsi tambahan. Pada diskon pesanan, perintah ini mengambil semua kolom dari tabel pesanan dan menambahkan kolom baru yaitu diskon yang nilainya 10% dari total harga pesanan. Having kota pelanggan, perintah ini menghitung jumlah pelanggan untuk setiap kota yang terdapat dalam tabel pelanggan. Having digunakan untuk menyaring hasil agregat. Dalam hal ini hanya kota yang memiliki lebih dari satu pelanggan yang akan ditampilkan. Pada step selanjutnya itu join pesanan.
pelanggan. Perintah ini mengambil kolom nama dari tabel pelanggan serta kolom ID pesanan, tanggal pesanan, dan total harga dari tabel pesanan dan menggabungkan data dari kedua tabel tersebut dengan operasi join berdasarkan kolom ID pelanggan yang sesuai. Tahap selanjutnya itu average pesanan. Perintah ini menghitung rata-rata dari kolom total harga dari dalam tabel pesanan. Dan terakhir itu Gmail pelanggan. Perintah ini mengambil data dari tabel pelanggan tetapi hanya untuk baris-baris di main nilai kolom email berakhiran gmail.com. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.